Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Saya ke Mas Arya. Mas Arya, kami punya beberapa dari berbagai hasil survei dari berbagai lembaga survei yang menunjukkan alasan anak-anak muda kenapa pilih capres-cawapres tertentu. Mas Arya mungkin juga bisa baca tren dari beberapa waktu lalu sampai sekarang. Kira-kira faktor utama anak muda jatuh hati pada sosok capres-cawapres itu apa, Mas? Oke, pertama anak muda itu tidak tunggal sekali lagi. Selain usia, mereka juga harus dibedakan antara secara basis geografisnya. Kenapa? Karena anak muda yang di kota dengan di desa itu juga berbeda preferensinya. Nah, misalnya anak muda kota yang secara exposure informasi literasi itu lebih tinggi dibandingkan anak muda desa, preferensinya adalah misalnya capres yang mampu memastikan kebebasan ekspresi mereka. Gitu. Misalnya cukup banyak anak muda yang kemudian menyentuh di sektor digital. Tentu capres yang selain dia akrab di platform-platform digital, sosial media dan sebagainya, juga dalam visi misi program kerja juga mengakomodasi itu. Jangan sampai misalnya belum apa-apa sudah ada pajak YouTuber misalnya atau content creator. Nah, itu satu hal. Tapi cukup juga banyak anak muda yang kemudian berada di sektor informal dan ada di desa-desa. Yang kemudian yang menjadi isu adalah soal kepastian mereka terhadap lapangan pekerjaan. Nah, itu menjadi krusial karena jika kita cek isu-isu yang kemudian dianggap penting bagi publik, memang secara agregat ya seluruh pemilih ya sampel itu memang kebutuhan pokok, harga-harga kebutuhan pokok. Tetapi jika kita kemudian breakdown berdasarkan basis usia, lapangan pekerjaan, kepastian soal karir mereka, masa depan mereka yang terkait dengan mereka akan bekerja di sektor apa, nah itu menjadi isu penting dan jika kemudian kita kelompokkan menggunakan basis usia. Nah, jadi jika kita resume naik ke atas, ekonomi kemudian menjadi salah satu basis penting ya. Misalnya jika kita bicara pendidikan, ya meskipun terkait dengan praktek itu penting, tetapi kan biaya pendidikan juga isu. Balik lagi ke soal ekonomi, jadi soal akses ekonomi yang kemudian diakses oleh yang kemudian diakses oleh mereka. Nah, di luar itu ada isu yang kemudian anak muda yang cenderung ada di kota-kota di urban dan cenderung punya literasi tinggi, biasanya isu-isu yang akrab di kelas menengah, misalnya hukum, green ekonomi tadi ada macam-macam, ada green, ada blue dan seterusnya ya, platform-platform pelangi seperti itu menjadi penting juga. Jadi isu-isu global ya, soal pemanasan global dan kemudian soal isu hukum juga dari anak muda yang berada di kampus. Nah, jadi preferensi anak muda itu sulit kita katakan tunggal juga jika kita menggunakan beberapa analisis yang kita breakdown tadi. Ya. Jadi tidak bisa digeneralisir, masing-masing kelompok usia di kelompok anak muda pun itu beda-beda hal yang ingin ia dapatkan ketika ia memilih capres dan cawapres tertentu. Mas Seno, terlihat banyak sekali penampilan publik Pak Ganjar maupun Pak Mahfud yang bertemu dengan anak muda. Bahkan kehadiran Anda dan juru bicara muda baik di TPN, TKN juga kemudian menjadi representasi atau menjadi simbol bagaimana anak muda mendapat ruang. Tetapi bagaimana Anda sendiri sebagai bagian dari TPN saat ini memastikan bahwa ada program konkret yang tadi sudah digarisbawahi dari tadi oleh Mas Arya bahwa setiap kelompok usia tidak bisa digeneralisir, tidak ada satu obat yang manjur untuk semua kelompok usia pun itu di kelompok anak muda. Itu sudah cukup tegas dan mendapat porsi yang besar di TKN sendiri? Ya, sangat tegas dan sangat clear, konkret, Mbak. Jadi di TPN ini nggak ngomong janji-janji dulu ya. Ngomong yang sudah dilakukan oleh Pak Ganjar dulu saat ini. Itu dalam nggak usah bicara yang nanti, yang hari ini pun dalam mendesain kampanye yang sekian bulan besok ke depan ini saja, ini melibatkan anak-anak muda kok di dalam timnya. Bahkan di tim pemenangan nasional ini kita jauh-jauh hari menyiapkan namanya deputi tim pemenangan muda. Ketuanya anak muda, gengnya isinya kelompoknya juga anak-anak muda, yang ini adalah memang teman-teman muda yang selama ini aktif bergerak di bidang profesional, startup dan lain sebagainya, yang kita beri ruang khusus
untuk mendesain bagaimana kampanye kreatif Pak Ganjar ke depan untuk dapat bertemu dengan lebih banyak simpul-simpul. Nah, kalau ditanya bagaimana menghadapi berbagai macam klaster atau segmentasi anak muda yang tentunya berbeda antara kota dan desa, kita percaya bahwa kuncinya ada pada intensitas dialog dan bertemu. Nah, Pak Ganjar kan punya stamina untuk melakukan itu. Maka kalau saya membaca survei hari ini bahwa bagaimana suara Pak Ganjar di kalangan anak muda ada dinamikanya naik turun, kita yakin bahwa cara memenangkan pemilu itu adalah dengan untuk terus turun bertemu dengan sebanyak-banyaknya orang. Anak-anak muda itu pengen juga kok untuk tahu dan bisa bersentuhan langsung, berkomunikasi, bisa selfie, bisa berdebat, bahkan bisa menyampaikan pemikirannya secara langsung dengan para calon presiden atau calon wakil presiden. Nah, komitmen Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk melakukan itu sudah sangat clear. Maka kebijakannya mencerminkan itu. Saya nggak ngerti, mungkin teman-teman yang lain di berbagai macam kandidat capres yang lain, saya belum banyak kemudian melihat bagaimana ada kandidat capres lain yang berani untuk datang ke mahasiswa, ke kampus dan ke kemudian forum-forum perdebatan intelektual. Mungkin Pak Anies dan Pak Muhaimin sudah melakukan itu, tapi kita menunggu juga kapan nih Mas Gibran misalnya berani untuk melakukan itu sebagai tadi yang dikatakan representasi anak muda. Karena anak muda itu kan tidak hanya bicara politik gimmick, anak muda itu ingin substansi. Saya sampaikan tadi program-program Pak Ganjar tentang anak muda. Nah, saya yakin kemudian tim Pak Prabowo misalnya juga mempunyai itu. Nah, ini butuh ada diskusi gitu dengan tidak hanya para jubirnya tapi juga mungkin dengan capres dan cawapresnya secara langsung. Karena bagi kami faktor muda itu bukan hanya muda secara biologis tapi juga secara pemikiran. Bagaimana kemudian pemikiran itu berpihak pro terhadap anak muda. Nah, menguji itu hanya bisa dilakukan kalau ada dialog dengan anak muda. Gitu. Nah, kita percaya itu karena saat bicara tentang kebebasan ekspresi, kebebasan berpendapat, itulah ekspresi politik anak-anak muda. Apalagi kemudian kalau bukan bicara tentang gagasan, bicara ide. Dan Pak Ganjar siap melakukan itu. Hari ini pun tidur di rumah rakyat dan kampanye nanti akan melakukan itu. Sehingga akan intens bertemu dengan berbagai macam lapisan masyarakat. Termasuk anak muda. Nah, kalau Pak Prabowo dan Mas Gibran sendiri ada strategi khusus untuk bisa mengkomunikasikan berbagai program yang tadi sudah Mbak Diah Roro sampaikan. Selain mungkin akan sangat mudah sekarang bagi masyarakat menemukan baliho di berbagai tempat yang versi Pak Prabowo dan Mas Gibran versi AI gitu ya, yang gemoy gitu ya. Jadi ada kanal-kanal komunikasi atau strategi khusus Mbak Diah? Ya, terima kasih Mbak. Jadi tentu kembali lagi ya bahwa rumus politik itu kembali lagi berkaitan mengenai popularity, likability, dan electability. Ada beberapa hal yang kemudian kami di TKN melakukan, terkhusus di tim Panta, yang kembali lagi bahwa kita ingin agar pendukung muda ini bisa lebih luas lagi. Jadi kami dalam proses juga pembentukan TKD di setiap daerah agar kemudian bisa memfasilitasi berbagai macam kegiatan ya, lalu kemudian ketemu tatap secara langsung di beberapa forum agar dapat diadakannya sebuah diskusi yang dapat dihadirkan oleh masyarakat. Itu yang pertama. Lalu kemudian ketika berbicara mengenai electability ini, gemoy ini kan sesuatu hal yang ternyata membuat masyarakat itu menjadi suka gitu ya dengan Pak Prabowo secara keseluruhan gitu. Dan ini sesuatu hal yang kemudian kita kampanyekan dan sebarluaskan karena ini menjadi salah satu hal yang kemudian bisa meningkatkan likability dari publiknya sendiri. Tapi kembali lagi bahwa setiap capres dan cawapres mempunyai rekam jejaknya sendiri, Mbak. Jadi tadi kita melihat bahwa ada sebuah persentase dari sebuah survei dan penelitian yang dilakukan, dan tentu kita tidak bisa hanya melihat nominal tersebut saja tanpa kita mereview ulang bagaimana track record dari masing-masing capres dan cawapres, pengalamannya seperti apa hingga saat ini. Dan kami mengetahui bahwa Pak Prabowo sudah ketiga kalinya beliau mengikuti ajang pemilu ini sebagai capres. Ini menjadi bukti tersendiri bahwa beliau komit dan antusias, pantang mundur, pantang menyerah gitu ya, untuk mendedikasikan dirinya terhadap bangsa dan negara Indonesia dan tentunya untuk masyarakat Indonesia. Dan melalui jabatannya sekarang sebagai Menteri Pertahanan, banyak sekali terobosan yang telah dilakukan oleh beliau, baik itu kami belakangan ini juga mendengarkan mengenai bagaimana Indonesia hadir untuk mengirim bantuan untuk Palestina, konflik yang sangat amat
miris ya apa yang kita melihat perkembangan saat ini, dan Indonesia hadir untuk memberikan bantuan political support juga dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi, di mana beliau ketemu dengan Joe Biden beberapa saat yang lalu untuk melakukan lobbying politik agar segera dapat dilakukannya ceasefire dan lain sebagainya. Belum lagi beliau menekan impor alutsista, ini bagian dari proses hilirisasi. Jadi banyak sekali kegiatan beliau hingga bagaimana mendorong ketahanan pangan di Republik Indonesia ini, dan track record inilah yang kemudian membuat masyarakat itu yakin atas kemampuan beliau. Pendidikan beliau yang sangat beragam juga gitu ya, pengalaman di luar negeri hingga dalam negeri sebagai sosok militer juga, kehadirannya untuk bangsa itu tidak bisa diragukan lagi oleh publik. Jadi saya meyakini bahwa publik melihat itu. Dan yang terakhir, Mas Gibran, ini merupakan breath of fresh air. Harapan kita adalah tadi Mas Seno juga menyampaikan, anak muda tentu ketika diberikan ruang, mereka bisa optimal dalam menggunakan ruang tersebut. Dan kita menyadari bahwa mayoritas dari penduduk Indonesia bisa dibilang Gen Z dan milenial ini adalah meliputi mayoritas dari penduduk Indonesia saat ini. Dan oleh karena itu, siapa lagi sih yang bisa betul-betul mengetahui apa yang dibutuhkan anak muda, apa yang diharapkan oleh anak muda, kalau bukan anak muda sendiri. Dan berbagai macam program itulah, kalau saya melihat ya Mbak, gini, Pak Prabowo dan Mas Gibran ini saling melengkapi satu sama lain. Jadi apa yang mungkin belum di benak Pak Prabowo, Mas Gibran bisa hadir untuk kemudian menawarkan inovasi-inovasinya. Terkhusus bagaimana anak muda bisa diberikan job security, bagaimana kita menciptakan SDM yang unggul, bagaimana menciptakan kualitas pendidikan dan pendidikan yang freely accessible dan juga yang free untuk publik gitu ya. Ini juga bisa menjadi bukan dinamika tapi pasangan yang serasi, bisa dibilang seperti saling itu. mengisi ya bahasa sederhananya. Oke, kita usai jeda kita elaborasi lebih jauh soal apakah anak muda bisa menentukan pilihan dengan misalnya sekadar ada representasi anak muda menjadi cawapres, atau kehadiran seperti Mbak Diah Roro dan Mas Seno di tim pemenangan capres cawapres masing-masing, atau kita anak muda ini juga masuk ke dalam kelompok pemilih kritis yang mampu mempertanyakan setelah dengar janji-janji kampanye para capres-cawapres, kita mampu mengukur apakah janji-janji kampanye tersebut realistis atau tidak. Kita ulas usai jeda di Obrolan Malam.